yang kita bisa bicara sobar. Ketika makanya sobar itu dikatakan as-sabru fi sadmatil ula. Sobar itu terjadi betul-betul dia dikatakan sobar pada benturan pertama. Ibu jalan di sini ada tiang gede. Tiba-tiba ibu kejedot, berdarah. Kan pada umumnya apa yang terjadi? Aduh, kurang ajar. Ya, tapi as-sabru fi sadmatil ula kejedot, blok. Diam, astagfirullahaladzim. Bu, saya mau nanya apa saya tanya? Ibu ke bawah, di bawah ada marmer ya? Ada marmer tangga kan? Lutut ibu kejedot ujung marmer, apa kata ibu? Astagfirullah. Mending. Kalau kita bicara astagfirullah, kita diam dan mengucapkan kalimat Allah, maka kita sobar. Pada pukulan pertama sobar, gampang nyebut sobar, gampang nyebut ikhlas, tapi pelaksanaannya susah sekali. Maka sholat itu berangkat dari mana? Dari hati kita. Hati kita itu belajar untuk khusyuk. Ahli ma'rifat mengatakan, Bu, orang berilmu sama orang ma'rifat sama orang bijak beda nggak? Beda nggak? Dia berilmu sama ma'rifat beda apa enggak? Orang yang alim belum tentu dia ma'rifat, mengenal Allah. Orang yang ma'rifat sudah pasti dia alim. Wa may yakhshallah illa min ibadihi ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Nah, yang berilmu ini adalah orang yang ilmunya dibarengi dengan ma'rifat. Jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu, orang alim. Siapa alim itu? Adalah orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah. Sholat yang benar adalah sholat yang penuh dengan ma'rifat, hatinya hadir. Di mana hatinya hadir? Hati itu hadir. Pertama, kita sholat ini penuh dengan keikhlasan dan tawakal, penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Apa diantaranya? Ketika kita mulai wudhu, sering saya sampaikan, wudhu. Bu, kalau wudhu ada bacaannya enggak Ibu? Coba. Apa ya? Bu, kata Sayyid Sabik, sholat itu adalah ad-du'a. Sholat adalah doa. As-sholatu muttatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syariatnya, sholat itu adalah doa. Mulai dari kita wudhu, maka kalau ahli ma'rifat, orang sufi mengatakan wudhu itu adalah penyiraman taubat kita. Bu, beda nggak ketika kita mandi pakai sabun wajah yang cakep supaya wajahnya kinclong, glowing, kita pakai ada mandi. Terus kita keluar mau sholat zuhur, belum wudhu, sah nggak? Tapi kita nggak pakai mandi, nggak pakai sabun glowing, kita cuma ke kamar mandi, wudhu saja. Bahkan airnya cuma sebotol aqua dipakai buat usap muka saja, nggak pakai mandi, sah nggak sholat kita? Ritual itu dalam rangka untuk mensucikan diri kita. Sekarang bulan Rajab, Ibu selalu baca doa Rabbighfirli warhamni watub.
mencurahkan puasa 1 sampai 9 hari. Masih ada puasa nggak? Masih ada puasa nggak? Saya masih puasa. Puasa 9 hari, baru 9 hari, 1 hari juga kagak ingat. Ibu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alaiya selama 30 hari. Segini ya tiganya, kan segini ya. 30 hari, tambahin nolnya. Apa kata kita? Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wa tub alaiya, kasih taubat aku. Siang, malam, sore, pagi terus bertaubat. Sya'ban, masuk Sya'ban 30 hari. Ibu minta maaf sama teman-teman. Ustazah Nani, kata Ibu Yohanin, saya banyak salah sama ibu. Kata Ustazah Hikmah, Ustazah Lilis, saya banyak salah sama Ustazah Lilis. Mohon maafkan saya. Maka di bulan Rajab, wa tub alaiya, Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alaiya, taubatku diterima ya Allah, aku bertobat kepadamu. Itu adalah konsumsi hati sebulan selama 30. Lalu masuk pada Sya'ban, Ustazah Nengsi minta maaf sama Ustazah Yati. Minta maaf, ada kata yang salah, ada kata yang khilaf, lidah tidak terjaga, maafin ya Bu ya. Sya'ban, maka masuk Ramadan. Kita diibaratkan ibarat bayi yang baru lahir. Itulah Rahman Rahimnya. Salat, wudunya adalah taubat, membersihkan diri. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat ada anillahi ta'ala, Allah ke depan. Ini menunjukkan apa? Filosofi dari ilmu ma'rifat, dari orang ahli sufi mengatakan tanda dia pasrah kepada Allah. Iya kan? Nah, kalau laki-laki Allah, Allah. Kalau perempuan, Allah. Perempuan antara telinga sama Allahu Akbar. Nah, udah Allahu Akbar, ini tanda pasrah pada Allah. Lalu sedekapkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Banyak pendapat, ada yang di dada, ada yang di pusar, ada yang di antara dada dan khilaf ya. Semuanya benar? Benar. Jangan sok tahu, kadang-kadang kita ngeliat orang sholat, itu dia sholatnya di dada, salah itu. Ih, sholatnya di perut, itu salah. Kenapa kiri di bawah? Kenapa kanan di atas? Secara kasat mata, kalau ibu meninggal, tangan ibu yang kanan di mana? Udah pernah meninggal belum? Hah? Di bawah. Kenapa? Ibu udah di bawah, lalu ibu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka ibu dipepetkan menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Udah menghadap kiblat, jika dia ada di atas, ya, maka kan menghadap kiblat kan? Menghadap kiblat berarti adanya di mana? Di bawah ya. Nah, kalau dia ini adanya di atas, maka kan itu ya Allah ya, ibu cantik-cantik, pakai baju bagus-bagus, tetapi ketika kita di alam kubur, masukkan ke liang kubur, cuman pakai kain putih. Mending kalau ibu beli baju bagus paling mahal, kain putih mah kagak boleh. Kalau ibu ini di mana? Tadi ini di bawah ya. Kalau ini dia di atas, maka itu iketan kapan kita kebuka, dia akan, ya. Kita diperintahkan sholat menghadap kiblat. Kenapa kita menghadap kiblat? Kita meninggal menghadap kiblat. Kita menghadap Allah di padang mahsyar, kita menghadap kiblat. Apa kata kita menghadap kiblat? Kata Allah, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Wahai hamba-hambaku yang menghadap aku, kata Allah, menghadap kiblat kapan? Pada masa. Iqra kitabak, baca ini catatan amal perbuatan kamu.
Sholat kamu di situ ditulis semuanya. Makanya kita sering baca la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa. Ini catatan apa ya Allah? La yughadir shaghiratan wala kabiratan. Tidak ada ketinggalan sedikit pun di dalamnya. La yughadir shaghiratan wala kabiratan. Yang gede, yang besar, yang kecil, semuanya tercatat di dalam buku itu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dihisab, semuanya tercatat, enggak ada yang ketinggalan. Kapan? Diri di padang mahsyar, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Anak yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, yang keren-keren, cantik-cantik, tidak ada guna. Yaumala yanfa'u malun, harta yang banyak di mana juga investasinya ada, wala banun, anak yang hebat-hebat, tidak ada gunanya. Illa man atallah, kecuali hati yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keselamatan. Selamatnya dari mana? Mulai dari sholat. Allahu Akbar, disedekahkan, tanda pasrah. Kalau ahli ma'rifat mengatakan tandanya dia seperti ini adalah pasrah total. Maka dalam kita iftitah ada kalimat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bukan doa kita itu kan macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Saya pernah ngajarin ya. Karena kita pernah bahas ya Bu ya, yang panjang, yang pendek. Pada umumnya, karena sholat itu doa, saya itu ketika sholat itu senang bacaan yang panjang-panjang. Kenapa? Karena sholat itu doa. Coba kita belajar, kalau kita nggak tahu artinya satu-satu, kita pahami. Kita diri, kemudian khusyuk, belajar. Kalau nggak bisa seperti ahli ma'rifah, belajar konsentrasi dari mulai takbir Allahu Akbar. Jangan lalu kemudian pas takbir Allahu Akbar yang otak kita langsung jalan kemana-mana, kesempatan. Kenapa kesempatan? Otaknya langsung bepergian kemana-mana. Apa? Diri sholat. Kita diri sholat menghadap Allah. Tapi otak kita udah lagi ngelis. Habis ini gua mau kondangan. Habis kondangan mau datang ngelihat saudara yang sakit. Habis ngelihat saudara yang sakit mau nagih utang. Habis nagih utang mau nemenin suami. Udah dirunut sama kita itu. Makanya yang tadinya barang kita simpen lupa pun lagi sholat ingat. Makanya kata Allah, khusyuk, tadarruan wa khufyah. Sholat itu doa. Ketika kita bicara Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, itu udah langsung pujian kita pada Allah. Maka kita, masa sih kita nggak tahu cuma kabiro acan? Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Minimal konsentrasi kita penuh pada Allah karena kita kenal dan cinta. Langsung di situ apa kata kita dalam iftitah kita? Inni wajjahtu, sesungguhnya wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan pada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, hari ini aku lurus, aku tunduk sebagai seorang yang taslim, yang berserah diri, yang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang mensekutukan Allah. Ahli sufi, ahli ma'rifat mengatakan lebih baik ikhlas sedikit ngeluarin kentut, ya,
dibanding sholat ala sholatihim sahun. Nah, baru yuraun, daripada pengen sholatnya lebih baik ikhlas sedikit daripada sholat karena pengen ditonton dilihat orang. Lebih baik ikhlas sedikit daripada mengerjakan sesuatu karena orang. Mengerjakan sesuatu karena pamrih dengan orang namanya musyrik. Mengerjakan sesuatu karena pengen dilihat orang namanya riya. Ini banyak kan orang politik nih. Ya, segala pekerjaannya pengen dilihat orang. Saya bilang, adalah jauhin politik. Kenapa? Politik itu kalau kita memberi semuanya yang kita berikan pada orang lain, kudu pakai pamrih. Ikhlas. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pasrah kita pada Allah. Konsen. Minimal kita tahu apa yang kita baca. Makanya saya sampaikan, Allah sampaikan dalam Qur'annya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau deketin sholat jika otak kamu lagi linglung, stres, banyak urusan. Tak dulu deh sholatnya. Karena apa? Karena dengan seperti itu sholatmu tidak konsentrasi. Sampai di situ. Nanti kita lihat kaifiat bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana kita sujud, kemudian bagaimana orang Yahudi komplain pada Rasulullah, kenapa sholat itu hanya 5 waktu dan kenapa sholat itu kudu mesti 5 waktu. Orang Yahudi, ulama Yahudi datang ke masjid Rasulullah bertanya cuma itu saja. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas lebih lanjut. Di antara kita ada yang mau bertanya, maka silakan. Bunda, saya mau menanya Bunda bentar. Assalamualaikum, saya gimana kabarnya, sehat? Jadi gini Bun, semalam ada yang meninggal. Dia masih punya utang dengan teman saya. Tapi teman sayanya belum ikhlas, ini bagaimana Bun? Dia nanya ke saya nggak bisa jawab. Jika orang itu punya hutang, ibu meninggal ya? Ibu bakal mati nggak? Mati. Semua kita akan meninggal ya? Ya, semua kita akan wafat. Gimana caranya? Punya hutang. Ibu Ustazah Eka meninggal dunia, punya hutang sama Bu Nani. Ibu Ustazah Eka meninggal dunia, ikhlas nggak Bu punya hutang? Eka meninggal punya hutang ke Bu Nani, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Wah, apa ikhlas ya? Orang udah mati. Bu Naninya nggak ikhlas. Bu Naninya nggak ikhlas. Bagaimana caranya keluarganya suruh beresin? Hutang semua kita akan masuk surga. Illa dain, kecuali punya hutang. Maka di antara ibu semuanya, meskipun belum pengen mati, kalau pengen mati ya dibuat silakan. Masih pengen lama meninggalnya, tetap kalau ibu punya hutang, ibu harus nulis wasiat. Ibu tetap harus nulis dimanapun. Walaupun ibu masih seger, ibu ngomong sama anak sama suami, nah suamiku, ibu punya utang ke Bu Lili. Berapa banyak utangnya Bu Lili? Utangnya 7 juta nak. Tapi ibu berupaya untuk bisa membayarnya. Maka siapapun di antara semuanya, ayahnya kan, anaknya kah, ibu punya hutang, tolong dibereskan. Ketika anak-anaknya Bu Eka datang kepada Bu Nani, kata Bu Nani, saya ikhlaskan, gak usah dibayar. Maka ikhlas. Tapi kata Bu Nani, saya nggak ikhlas, harus dibayar. Maka anak dan keluarganya Bu Eka wajib hukumnya untuk membayar hutang kepada Bu Nani. Jangan main-main urusan utang. Utang biasanya begitu ya. Kadang-kadang lagi mau minjemnya mah baiknya minta diampun. Pas udah kita nagih mah gerakan. Makanya sekarang mau utang 1 polisi, 2 KPK, 3 malaikat Jibril, gitu aja. Gitu ya. Mungkin nakir lu bakal iniin gitu. Ada seorang anak dilepas sama ayahnya. Cerita. Dia takut pada Allah ya. Seorang anak dilepas sama ayahnya. Udah dilepas, anak itu betul-betul si anak ini cerita sufi juga. Si
anak ini betul-betul bandelnya luar biasa, dilepas sama ayahnya. Terserah, if'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang mau kau kerjakan, silakan kerjakan aja. Mau dimanapun kau mau berbuat jahat silakan. Tapi kalau Anda mau berbuat jahat, cari di mana perbuatan jahat itu yang di situ tidak ada Tuhan, tidak dilihat oleh Allah. Ada nggak? Mau berbuat jahat, tapi kita nyariin tempat yang agak ada Allah. Bisa nggak? Mungkin kan ngerti. Tapi kalau nyuri uang suami di kantongnya, Allahnya hilang. Hilang. Ada bodoh. Akal hilang, suaminya nyimpan uang di meja 700.000, tinggal 300. Berani mamanya yang ngambil. Iya. Terus udah cariin mana suami, mana uangnya nggak tahu. Pas sudah nggak tahu lama-lama seminggu bilang kemarin hilang dipakai bayar kredit gitu. Itu apa namanya, ngakunya hilap. Tadi pintar katanya Allah di mana-mana. Pas nyuri uang suami mah Allahnya hilang. Ya ikhlas ya Bu ya, ikhlas. Jadi utang Bu Ustazah Hikmah, saya nggak membela orang yang udah meninggal, utangnya banyak dan yang diutangin. Enggak, ikhlas, saya nggak membela itu. Yang saya maksudnya bukan komentar itu. Yang saya komentari adalah sekecil apapun hutang harus dibayar. Jangan sampai hutang itu jadi ganjelan seperti tadi penyakit kencing batu, kecil banget kan, tapi dia nggak enak duduk, nggak enak tidur, nggak enak ngapa-ngapain, padahal kecil banget ya, kecil sekali, nggak enak ngapa-ngapain. Jadi hutang sekecil apapun dia penghambat untuk masuk surga. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Mangga. Mungkin dari luar Bu Ajeng, mangga silakan Bu Ajeng kalau ada Bu Ajeng. Ada dua orang japri ke saya dari luar daerah. Pertama, ini mengenai syarat. Mengapa salat dijadikan sebagai salah satu elemen ibadah yang utama bagi umat Islam? Kedua, apakah salat sunnah dapat menutupi kekurangan salat wajib? Itu dua pertanyaan. Yang kedua apa yang kedua? Apakah salat sunnah dapat menutupi kekurangan salat wajib? Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu jawaban yang kedua. Apakah salat sunnah itu menutupi salat yang wajib? Betul. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam, sepertiga malam Anda bangun, wudu, maka laksanakanlah tahajud salat. Asa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Apa itu nafilatan lak? Sebagai amal ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Gara-gara rajin qiyamul lail tahajud selain sebagai amal tambahan, maka Allah janji mudah-mudahan Tuhan akan memberi tempat yang tinggi untuk kamu. Artinya ketika dia sebagai amal tambahan yang kita garis bawahi, maka amal tambahan ini nanti Allah di akhirat nanti minta kepada malaikat, wahai malaikat, coba lihat amal sholatnya Ibu Ajeng dari sejak balik sampai meninggal, ada bolong-bolongnya atau tidak, ada banyak ditinggalkannya atau tidak. Maka kata malaikat, balik malaikat pada Allah, ya Allah, Ibu Ajeng ini sholatnya waktu masih muda, umur haid 15 tahun sampai umur 25 tahun, bahkan sampai 30 tahun sholatnya kagak rajin. Sehari semalam 5 waktu, kadang dilaksanakannya 2 waktu, kadang 3 waktu, kadang-kadang kagak, apalagi kalau lagi jalan-jalan, rekreasi dugem, lupa tuh sholat. Maka balik tuh malaikat datang pada Allah, ngelaporkan itu pada Allah. Kata Allah apa? Wahai malaikat, balik lagi, coba dicek amal sunnahnya, khususnya rawatibnya dulu. Mana rawatib? Qobliyah, ba'di? Rawatibnya ada. Zuhur, karena udah mau meninggal, umur 45 tahun mulai rajin sholat wajibnya pakai sunnah, qobliyah, ba'diyah, rajin. Maka dilihat oleh malaikat, dihitung
sholat yang wajib pada bolong-bolong. Masih bolong juga. Belum ketutup. Balik lagi tuh malaikat kepada Allah. Udah balik lagi kepada Allah. Ya Allah, rawatibnya udah ditutupkan tapi masih ada bolong. Coba wahai malaikat, lihat sholat sunnah yang lainnya. Duhakah, isyrokah, tahajudkah, sholat-sholat yang lainnya sunnah. Kalau masih ada, tutupkan. Ada yang bolong lagi, balik lagi tuh malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikat, you cari sholat jamaahnya. Adakah dia jamaah? Karena jamaah 1 berbanding 27. Ya Allah, ternyata dia nggak pernah jamaah. Cari amal nangisnya di tengah malam karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah, takut perbuatan dia waktu dia dunia. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Kagak boleh lebih, kagak boleh kurang. Coba kalau diwajibkannya 50 waktu bagaimana coba ayo? Memble. Kenapa diwajibkannya? Haruskah kita sholat 5 waktu? Ya, harus 5 waktu. Pertama 50 waktu. Terus turun lagi ketemu Nabi Musa. Nanti ini kita jawabnya di minggu depan. Kalau sekarang panjang sekali, terakhir putus, kagak enak. Ntar ya bacanya minggu depan kita tuntaskan ini karena ini panjang. Dan kalau ini dijawab sekarang, ibu-ibunya di sini udah dari duduknya bener sampai sila, udah sila sampai lojoran, pantatnya udah panas banget itu dari tadi ibu-ibu. Karena ini jawabannya kalau sepotong-sepotong jadinya nanti miskomunikasi. Kenapa kita wajib sholat 5 waktu? Ntar saya jawab, tadinya kita mau bahas hari ini, tapi nggak cukup waktunya. Karena itu panjangnya, tadi saya udah singgung. Bagaimana Yahudi bertanya, persis kan? Kenapa sholatnya 5 waktu? Ya, oke, Bu Lilis, Ustazah Lilis maka. Begini, kalau orang punya utang ke kita gitu, kan sama dia nggak dibayar, bagusnya apa kita omongkan sedekah apa biarin tuh? Kalau orang berhutang kepada kita, ya. karena kan kita kadang-kadang suka sewot banget ya nagihnya ya. Mau minjemnya mau gampang. Iya, buat beli ini, buat beli. Iya, pas ntar kalau saya keluar arisan ntar saya bayar. Nanti besok 10 hari, nanti besok sebulan ya. Nah, ibu mau berlaku baik arif, ibu tungguin tuh utang sampai dibayar, maka lana amaluna walakum a'malukum. Jangan ibu berpikir ntar gua mau nagih, nggak usah, biarin aja Allah. Biarin aja Allah yang akan membalasnya. Tapi kalau ibu udah deh, saya sodakohkan saja, saya tidak mau nagih, maka itu jauh lebih bagus, lebih baik untuk ibu. Jadi amal sodakoh untuk ibu. Yang dihutangin pun terbebas dari hutang, ibu pun menambah pundi-pundi amal. Buat siapa? Di dunia hasanah, makin barokah di dunia. Wafil akhirati hasanah. Di akhirat baik, di akhirat bahagia. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu punya utang, orang punya utang ke ibu, entar akhirnya kata Bu Nancy, aku mendingan mau pinjam uang boleh saja Lilis ah. Kenapa kalau gue nggak bayar, ntar sudah kemahin sama dia. Ya, ada lagi, satu lagi di luar. Apa katanya? Ini dari Ibu Ratna NSPP UMI Depok. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Terima kasih. Nah ini Bu Ratna nih, kalau Bu Ratna kan ini sedikit ya jawabannya. Tadi itu karena itu adalah materi, nanti saya buka yang kenapa sholat 5 waktu, nanti saya buka di minggu depan insya Allah, sama sekalian sholat keutamaan tahajud dan subuh ya, nah sekaligus. Nah itu kita bahas nanti. Kalau perempuan sholat di masjid kan utama sholat itu adalah dibanding sholat sendirian kan lebih utama jamaah. Kalau ibu atau perempuan sholat di masjid berjamaah dirasa itu aman, tidak menjadi fitnah, mangga silahkan. Tapi Rasulullah menyampaikan afdhalus sholat an-nisa, paling utama sholat
sholat perempuan adalah di rumahnya. Udah di rumahnya juga di kamarnya. Itu jika khawatir terjadi fitnah. Kalau udah nenek-nenek mah masih ya udah 70 tahun masih jadi fitnah ya. Kalau udah nenek-nenek mah banyakin sholat di masjid, apa-apa kagak disenggol anak muda kagak. Kalau masih cantik, masih kayak Ustazah Hikmah, iya lu rajin amat ya janda ya, repot itu. Boleh, tapi lebih afdol adalah di rumah. Kan kalau di masjid mah sholatnya dapat berjamaah 27 rakaat. Iya. Kalau kita bersama-sama perempuan semua nih, Bu nih, ini ibu-ibu yang di luar nih secara online dan ibu-ibu di dalam. Kebanyakan di antara kita kalau perempuan-perempuan ini di masjid atau di musola atau di mall. Kalau di mall di perempuan-perempuan padahal banyak maghrib dia masuk. Udah masuk, alangkah indahnya dan afdol jika di antara ibu berinisiasi, yuk kita sholat jamaah perempuan-perempuan semua. Itu afdol dan 27 rakaat dapat ganjarannya. Jadi Ustazah Lilis kalau ke mall masuk ke musola, terus percis waktu azan maghrib duluan, yang lain belum pada sholat, maka Ustazah Lilis bertindak berinisiasi untuk apa? Untuk yuk kita jamaah. Terus perempuan boleh nggak jamaahnya suaranya keras-keras? Boleh, yang penting jangan kedengeran keluar. Yang penting kedengerannya di antara jamaah supaya mereka kedenger kapan takbir, kapan hamdalah. Gitu. Jadi Bu, boleh ke masjid berjamaah 5 waktu, boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Tapi yang lebih afdol di rumah. Di rumah pun bahkan dalam kitab Mauqudul Zain lebih spesifik lagi, di mana? Di kamar. Kalau ibu punya anak perempuan masih kecil ataupun bisa berjamaah di rumah sama suami, ibu berjamaah di rumah. Mas anak yang perempuan, ibu jadi imam, anaknya jadi makmum sama. Emang syarat berjamaah berapa orang? Bu Erna sama Bu Pipit doangan. Erna sama Fitri, Erna yang jadi imam, Fitri yang jadi makmum, itu udah jamaah. Dilipat gandakan 27 kali. Oke Bu Ratna, clear? Boleh, yang penting jangan menjadi fitnah. Maka ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah tetapkan iman Islam kita. Minggu depan kita masih melanjutkan mengenal Allah lewat sholat, yaitu kenapa sholat 5 waktu, lalu kemudian keutamaan sholat tahajud dan sholat subuh. Karena ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan sholat hati menjadi tenang, dengan tidak sholat hati menjadi gersang. Dengan sholat kita mutmainnah, tentram, damai hati kita, dengan catatan sholatnya yang benar, mengenal dan cinta kepada Allah. Karena ibadah sholat kita hanya untuk Allah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kedamaian hati, ketentraman hati, ketetapan iman Islam kita, dan keluarga kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma 'afu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'budu yaghfir wa yarham.
ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهمه إنك أنت علام الغيوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca doa sama-sama kafaratul majlis, mudah-mudahan ilmu kita bertambah. Allah terima semua amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon bukakan pintu maaf yang sepas-sepasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.